pagi, perkenalkan nama saya Romanti Simbolon dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan NIM G1D1214043 kelas F. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pelayanan kesehatan primer dan pembangunan kesehatan di Indonesia. Pelayanan kesehatan primer atau primary health care. Definisi pelayanan kesehatan primer adalah upaya atau strategi pelayanan kesehatan yang dibuat dan dapat dipertanggungjawabkan, dapat diterima secara sosial, dapat diakses oleh setiap individu dan keluarga, diselenggarakan dengan peran serta masyarakat, secara ekonomis dapat ditanggung oleh masyarakat dan negara. Adapun tujuan dari pelayanan kesehatan primer yaitu terbagi menjadi dua. Satu, tujuan umum, yaitu mencoba menemukan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan sehingga akan dicapai tingkat kepuasan pada masyarakat yang menerima pelayanan. Sedangkan tujuan khususnya yaitu dapat diakses oleh seluruh masyarakat, pelayanan dapat diterima oleh masyarakat, pelayanan harus sesuai dengan kebutuhan medis, pelayanan harus secara maksimum menggunakan tim profesi kesehatan, menggunakan sumber-sumber daya lain dalam memenuhi dan memfasilitasi kebutuhan kesehatan masyarakat. Prinsip pelayanan kesehatan masyarakat yaitu 1. Pemerataan upaya kesehatan, 2. Penekanan pada upaya preventif, 3. Menggunakan teknologi tepat guna, 4. Melibatkan peran serta masyarakat, dan 5. Melibatkan kerjasama lintas sektoral. Ciri-ciri pelayanan kesehatan primer. 1. Pelayanan yang utama dan intim dengan masyarakat, 2. Pelayanan yang menyeluruh, 3. Pelayanan yang terorganisasi, 4. Pelayanan yang mementingkan kesehatan individu maupun masyarakat, 5. Pelayanan yang berkesinambungan, 6. Pelayanan yang berorientasi pada keluarga, 7. Pelayanan yang tidak berpandang pada salah satu aspek saja. Fungsi pelayanan kesehatan primer. 1. Pemeliharaan kesehatan, 2. Pencegahan penyakit, 3. Mengobati penyakit ringan, 4. Pelayanan tindak lanjut, 5. Melakukan promosi kesehatan. Unsur pelayanan kesehatan primer yaitu mencakup upaya-upaya dasar kesehatan, melibatkan peran serta masyarakat, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Sedangkan program pelayanan kesehatan primer yaitu upaya kesehatan perseorangan atau UKP dan upaya kesehatan masyarakat atau UKM. B. Upaya pelayanan kesehatan dasar. Pelayanan kesehatan dasar merupakan pelayanan kesehatan tingkat pertama dan merupakan kontak pertama penduduk dengan sistem pelayanan kesehatan, mencakup kegiatan promotif, preventif, pengobatan serta pelayanan rehabilitasi. Puskesmas. 1. Pengertian puskesmas. Menurut Permenkes nomor 75 tahun 2014 disebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya perseorangan atau UKP tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Fungsi puskesmas yaitu 1. Sebagai pembangunan kesehatan masyarakat di wilayahnya, 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. 3. Tugas pokok puskesmas. 1. Program kesehatan ibu dan anak atau KIA, 2. Program keluarga berencana atau KB, 3. Program gizi, 4. Program pengobatan, 5. Program pemberantasan penyakit, 6. Program kesehatan lingkungan, 7. Program perawatan kesehatan masyarakat, 8. Program usaha kesehatan sekolah, 9. Program usaha lanjut, 10. Program kesehatan kerja, 11. Program kesehatan gigi dan mulut, 12. Program kesehatan jiwa, 13. Program kesehatan mata, 14. Program penyuluhan kesehatan masyarakat, 15. Program penanganan gawat darurat, 16. Program kesehatan olahraga, 17. Program laboratorium sederhana, dan 18. Sistem pencatatan dan pelaporan terpadu puskesmas. Adapun visi dan misi puskesmas yaitu visi puskesmas. Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju terwujudnya Indonesia sehat. Sedangkan misi puskesmas yaitu misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. 4. Pembiayaan puskesmas. Puskesmas memiliki sumber pembiayaan antara lain 1. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, 2. Pendapatan puskesmas melalui biaya retribusi yang besarnya ditentukan pemerintah kabupaten atau kota setempat, 3. Sumber lain seperti perusahaan asuransi, PT Akses, PT Jam Sostek. Poskesdes. Pengertian Poskesdes. Pos Kesehatan Desa, selanjutnya disingkat dengan Poskesdes, adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM
yang dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan atau menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Adapun tujuan Puskesdes terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 3. Fungsi Puskesdes. 1. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan guna lebih mendekatkan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 2. Sebagai wahana kewaspadaan dini terhadap berbagai risiko dan masalah kesehatan. 3. Sebagai wahana pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Posyandu. Pengertian Posyandu. Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Adapun manfaat posyandu yaitu 1. Untuk mendukung perbaikan perilaku, 2. Mendukung perilaku hidup bersih dan sehat, 3. Mencegah penyakit yang berbasis lingkungan dan penyakit yang dicegah dengan imunisasi, 4. Mendukung pelayanan keluarga berencana, 5. Mendukung pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam penganeka-ragaman pangan melalui pemanfaatan pekarangan. Adapun kegiatan pokok posyandu salah satunya adalah KB. C. Pelayanan kesehatan rujukan. 1. Pengertian pelayanan kesehatan rujukan. Sistem rujukan pelayanan kesehatan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal, yang wajib dilaksanakan oleh peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan seluruh fasilitas kesehatan. 2. Ketentuan umum. Pelayanan kesehatan perorangan terdiri dari 3 tingkatan, yaitu 1. Pelayanan tingkat kesehatan tingkat pertama, 2. Pelayanan kesehatan tingkat kedua, 3. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga. D. Pembiayaan kesehatan. 3 syarat pokok dalam pembiayaan kesehatan adalah 1. Jumlah biaya yang cukup dalam arti membiayai semua kegiatan upaya pelayanan kesehatan dan tidak menyulitkan di kemudian hari. 2. Penyebaran dana yang sesuai menurut alokasi kebutuhan. 3. Pemanfaatan yang efektif dan efisien. Sumber pembiayaan upaya pelayanan kesehatan antara lain: 1. Sepenuhnya bersumber dari pemerintah, 2. Sebagian ditanggung masyarakat, 3. Sepenuhnya ditanggung pihak ketiga baik swasta maupun bantuan luar negeri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga membantu teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.